Iya. Iya. Nyong 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 nyong. Ya, ya, aduh. Ya. Ya. Ya, 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 ya. Ya, Mbak. Halo, guys. Balik lagi sama gua Epaun Motovlog. Yoi. Aduh. Wah, goyang. Anjir. Jadi kali ini gua masih di Gunung Kidul dan gua nggak pakai bison gua. Gua pakai ini Suzuki Crystal atau enggak kalau yang nggak tahu ini RC 110. Ini motor gua waktu masih SD. Bahkan umurnya lebih tua daripada umur gua, ini tahun 92 kalau nggak salah deh. Dan ini udah parah kondisinya. Karena kan sering gua kan daily pakainya bison. Jadi ini sering nggak kepake gitu. Nah, terutama sekarang kan gue lagi kuliah di Solo, jadi paling ketemu akhir pekan doang sih. Itu kalau gue juga pulang. Nah ini kondisinya udah wah parah banget. Mesin sih oke, secara mesin gitu. Tapi ini kayaknya sih komstir sama shock breaker depan gue nih udah parah sih. Ini goyang-goyang gitu. Wih, awalnya gue kira bannya kempes kan. Biasanya kalau ban kempes kalau bannya kempes kan goyang-goyang juga. Ternyata gue isi isi angin, tetap aja goyang-goyang. Berarti ya komstirnya. Bisa jadi sih komstirnya yang kena gitu. Ini kali ini gue mau jalan-jalan aja sih, manasin motor ceritanya. Setelah kurang lebih 2 bulan nih motor nggak dinyalain gitu. Dan ini lewat jalan menuju Gua Pindul. Tapi jalannya ini sebenarnya salah satu jalan yang gue senengin dulu, tapi sekarang jalannya lagi rusak banget, parah banget rusaknya. Jalannya tuh kayak tersembunyi gitu loh. Aduh, ini karena lagi musim hujan jadi aspalnya di sini juga sebenarnya nggak terlalu bagus. Jadi jalannya jalannya jadi rontok gini aspalnya. Ya jadi motor ini udah parah banget dah. Lampu, pokoknya kelistrikan ini udah nggak nyala karena akinya juga udah soak. Terus apalagi ya, indikator bensin juga nggak nambah nggak kurang, jadi ya stuck aja gitu isinya. Indikatornya tuh penuh, nggak nambah nggak kurang gitu. Padahal ini bensinnya dikit, tinggal dikit lagi. Terus pokoknya yang berhubungan sama kelistrikan di ini motor udah nggak nyala. Tapi sisanya sih masih oke. Mesin terutama sih masih oke. Tapi ini mesinnya udah gua oversize, ukur 50, oversize 50. Karena kemarin tuh sempat ngecek kan, tenaganya hilang gitu. Ternyata dalemannya tuh baret semua karena ya udah umur kan.
Akhirnya gue oversize aja, tapi sama aja, nggak ada perubahan. Ya tenaga sih balik lagi, cuma untuk kecepatan dulu ini bisa masih 90 lah, masih bisa. Sekarang udah maksimal 80. Selebihnya kalau itu kadang mesinnya mati sendiri. Nggak tahu sih kenapa. Dulu waktu ini motor masih di Jakarta sampai 120 sih sabi. Terus gue pernah, terus sampai akhirnya gue kecelakaan naik motor ini, tangan gue patah kan. Jadi motor ini nganggur sekitar 3 bulan. Akhirnya dibawa ke bengkel sama bokap gue. Sebenarnya motornya nggak ada masalah apa-apa, cuma bokap gue pengen nge-chrome mesinnya. Nah mungkin masalahnya di situ karena mesinnya dibongkar kali ya. Terus masangnya nggak bener lagi mungkin. Jadi untuk ngebut sampai 100 gitu udah nggak bisa lagi. Jadi kayak nggak tahu sih apa yang salah sama ininya. Oh ya, ini kopling juga baru diganti juga, tapi nggak pakai yang ori karena motor lama kan. Jadi yang ori udah nggak ada. Jadi kemarin pakai merek apa gue lupa. Soalnya bukan gue sih yang ganti, saudara gue yang gue titipin ini motor gitu. Katanya koplingnya udah habis, padahal setahun sebelumnya ini koplingnya udah gue ganti buat dibawa ke sini kan. Jadi ini motor udah sekitar ada kali 4 tahun udah ada di sini gitu. Karena di rumah juga rumah gua di Jakarta kecil kan, jadi udah hitungannya udah ada 3 motor sama ini dulu. Jadi akhirnya ya udahlah ini dikirim gitu ke sini biar dipakai sama saudara gua. Nah sekarang kebalik, guanya di sini, saudara gue di sana di Jakarta. Jadi kesannya kayak ibu gua sama tante gua tukeran anak gitu. Jadi tante gua ngurusin gua, ibu gua ngurusin sepupu gua gitu. Nah terus ngomong lagi soal motor ini mungkin salah satu motor yang terkencang ya di zamannya dulu. Nah, keluarga Jet Kulet sih setahu gua kencang-kencang semua kalau perawatannya bagus. Bisa bersanding lah sama motor kencang zaman itu kayak Air King, masih bersanding lah. Terutama RC 110 karena emang kan cc-nya paling gede setahu gua RC 110. Selain kan ada RC 100 sama RC 80 apa ya kalau nggak salah. Nah ini tuh RC 110 paling gede, jadi bisa dibilang paling kenceng lah dari keluarga Jet Kulet gitu. Cuma ini bukan yang terakhir sih setahu gua. Setahu gua tuh masih ada keluaran setelah ini tuh ada kayak Suzuki Tornado apa nggak salah ya, bodinya kayak Shogun itu. Mungkin itu sih setahu gua. Ini bukan maksudnya dari keluarga Jet Kulet yang terakhir tuh bukan ini gitu. Aduh. Terus ngomongin soal motor ini dulu kan rem depannya masih yang drum tuh, yang tromol. Sekarang ini dulu motor ini sempat dijual kan sama bokap gua karena buat biaya lahiran adik gua. Jadi buat nutupin biaya lahiran adik gua, kira motor ini dijual. Terus dijual ke teman bokap gua. Nah, sama teman bokap gua itu rem depannya akhirnya diganti pakai yang cakram. Jadi set depan ini semua yang segitiga ke bawah itu pakai punyanya Satria 2 tak. Jadi sebenarnya bisa dikanibal pakai punyanya Satria 2 tak depannya. Jadi dibikinlah jadi cakram, dan waktu itu masih pakai velg jari-jari.
Sampai akhirnya SMA gua kecelakaan kan. Jadi body di chrome, blok mesin gitu-gitu, sama behel belakang itu, pegangan belakang gitu di chrome, sama diganti velgnya diganti velg racing gitu, nggak tahu, gue lupa ini mereknya merek apa. Kayaknya sih bukan merek yang bagus-bagus banget, karena emang sayang lah, aduh. Tapi yang ya kualitas standar lah gitu. Gantilah velg racing palang 5. Tapi ukurannya nggak digedein sih, ukurannya masih sama waktu masih pakai velg jari-jari. Nggak tahu ukurannya berapa, gua nggak ngecek. Cuma ya buat motor segini lumayan lah, nggak kecil-kecil banget. Terus juga yang udah diganti, oh iya, sebelumnya kan dipegang sama temen bokap gua tuh. Nah, dia juga pernah ngebongkar mesin, dan dinamo starternya tuh hilang sama dia. Jadi dulu motor ini tuh masih bisa pakai ini, electric starter kan. Karena dinamonya itu hilang, jadi sekarang udah nggak bisa, mesti diengkol terus. Ini motor gua yang pertama buat latihan naik motor sih. Jadi dulu waktu SD akhirnya kan gue diajarin nih naik motor, karena dulu kan motor gue ada Smash, Suzuki Smash keluaran pertama tuh, awal-awal baru keluar, bokap gue beli. Nah, gue waktu itu masih pendek kan, jadi nggak nyampe, agak susahan buat belajarnya. Akhirnya dibelilah motor ini lagi, karena bokap gue juga sebenarnya ini motor ada ceritanya lah gitu, bisa dibilang ada kesan-kesannya gitu loh. Akhirnya dilihat motor ini nggak keurus sama temennya itu yang beli motor ini, akhirnya dibeli lagi seharga 1 juta. Bayangin ya, motor kayak gini 1 juta dijual lagi. Akhirnya dibeli buat gua latihan naik motor deh. Dan juga sebenarnya enak sih naik motor kayak gini. Motor-motor 2 tak kayak gini tuh yang cc kecil tuh, buat sekedar dolan gitu, jalan-jalan keliling kampung tuh enak sih, enak banget. Tapi sebenarnya kalau mesinnya masih kayak dulu, ini mau diajak ngebut juga masih bisa sebenarnya. Cuma karena sekarang udah nggak bisa, udah umurnya udah 25 tahun nih motor, jadi udah nggak bisa lah. Udah bukan ajaknya lagi, diajak ngebut-ngebutan ya. Sekarang udah tinggal diajak santai. Sebenarnya agak ragu juga sih bawa motor ini ke jalan raya, karena lampu sennya juga udah mati, karena kan kelistrikannya mati semua tuh. Dan juga ini udah nggak bisa. Mesinnya sih bisa diajak lumayan kenceng ya, karena komstirnya ini jadi nggak bisa goyang-goyang gitu loh. Jadi santai aja lah naik motor ini. Goyang-goyang gitu. Maksimal 40 lah naik motor ini. Nggak lebih dari itu, udah parah goyangnya, goyang-goyang banget. Ya jaga-jaga aja lah, takut kenapa-napa kan di jalan. Ya ngisi bensin dulu. Salah. Udah karat semua dong. Gila. Wah.
Oh iya, motor ini juga walaupun sebenarnya sering ditinggal lama, cuma mesinnya tuh nggak ringkih gitu loh. Jadi sekali selak juga nyala sebenarnya, cuma karena aduh goyang-goyang lagi cepetan tuh. Jadi nggak tahu sih apa motor 2 tak emang begitu, sekali selah ya nyala apa gimana gitu. Ini jadinya kesannya tuh kayak motor ini tuh bagus gitu sekali zoom nyala gitu, nggak kayak motor-motor 4 tak gitu yang misalkan ditinggal lama seminggu, biasanya seminggu tuh udah rewel tuh dinyalain, udah susah buat disela gitu, di starter juga lumayan susah, mesti lama gitu. Kalau ini gue tinggal 2 bulan sekali selah juga nyala. Mungkin nggak tahu ya mungkin 2 tak begitu kali ya, gue juga nggak tahu. Wah, goyang. Tidak. Oh. Terus sebenarnya motor ini tuh pengen banget gua rawat, cuma karena sering gua tinggal gitu, dan yang make tuh kalau gua tinggal tuh bukan gua, dan kayak nggak keurus gitu, jadi dipakai asal pakai aja. Makanya ini bisa kalau setirnya goyang-goyang gini, mungkin dia salah makainya kali, ngehajar lubang apa ngehajar batu. Karena kalau bukan gue yang make, saudara gue yang make kan, ini sering dipakai buat ngangkut makanan sapi, terus beras gitu-gitu yang berat-berat. Dan jalannya tuh nggak semua jalan di daerah sini itu udah bagus kan, jadi masih ada jalan yang geronjal gitu yang masih batu-batu. Nah itu mungkin nggak hajar batu bagaimana, jadinya gini goyang gini. Tapi overall sih bagus sih.